Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Chat Channel semua, hari Senin ya kita mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan tentu hari Senin ini harusnya pengumpulan energi yang sangat banyak, sangat besar karena kita sudah istirahat kemarin, sudah healing. Ada yang ke gunung ya, ada yang ke mall dan seterusnya. Nah, dengan begitu tentu kita juga sama-sama bersama sahabat SC Channel semua kita terus memantau apa yang terjadi dalam proses-proses perpolitikan kita di Indonesia hari ini. Kemarin luar biasa ganjalan terhadap Anies Baswedan tidak dilakukan oleh satu pihak, tapi oleh beberapa pihak. Juga bukan hanya oleh kalangan satu dua orang, tapi juga ada institusi. Minimal kita menangkapnya begitu ya. Jadi seperti yang kita lihat juga nih di thumbnail kita hari ini, makin ngaco. Anies diberi kartu merah. Ini kartunya gede banget itu ya. Jadi yang sebelah sini pakai Bawaslu, pakai name tagnya Bawaslu, yang sebelah sana Anies Baswedan dengan topeng Anies. Ya, ini kenapa saya bilang ngaco? Apa? Mau diibaratkan apa? Sepak bola. Prit mulainya belum. Masa udah dikasih kartu merah sih? Kan luar biasa ya. Dan dia seolah-olah meminta Bawaslu untuk tegas. Hai, Bawaslu sudah sangat tegas sama Anies Baswedan, bahkan cenderung keras. Yang tidak tegas itu Bawaslu kepada Pak Jokowi yang berkali-kali mengendorse capresnya. Prabowo di-endorse, siapa lagi? Erick Thohir di-endorse, si rambut putih di-endorse. Nah, itu yang kalau bicara tentang kode etik, itu yang tidak etis. Penguasa loh. Penguasa itu harus betul-betul netral, tidak boleh memihak pada siapapun. Repot kalau begini. Udah, kita langsung saja lihat beritanya ya. Curi start kampanye terselubung, Anies Baswedan dapat kartu merah. Ini beritanya kemarin ini hari Minggu jam 8 pagi. Tudingan kepada calon presiden usungan Nasdem telah melakukan curi start kampanye terus memantik reaksi dari berbagai kalangan. Kelompok Masar, apa itu Masar? Yang menamai diri masa mungkin ya. Gerakan tolak pemilu curang melakukan aksi teatrikal di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu. Memang luar biasa, Anies Baswedan ini membuat banyak pekerjaan baru. Ini pekerjaan tolak Anies. Begitu ya, saya kayak kemarin tuh lucu tuh, saya sudah naikin juga sahabat. Pertemuan antar relawan Anies berkumpul di demo pula. Luar biasa ini, fenomenal. Gak ada terjadi di calon yang lain nih, siapa Puan gitu, Ganjar itu. Mereka dibiarin saja kumpul-kumpul melakukan kegiatan, ya biarin saja. Ini sekedar kumpul antar relawan, Aniesnya gak ada di demo. Jadi kelihatan banget kalau itu bayaran ya. Terlalu kentara. Kelompok massa yang menganggap Anies Baswedan curi start kampanye itu bahkan memberi kartu merah sebagai simbol telah melakukan pelanggaran. Menyesatkan karena perlombaannya belum dimulai. Anies Baswedan dianggap sudah offside. Apalagi offside itu ketika sedang berlangsung ya, melakukan tindakan offside. Memberikan contoh buruk berupa sikap curi start kampanye pemilu 2024 sehingga layak diberi kartu merah. Nah, kalau yang curi start kampanye itu adalah yang mengerikan ya, bukan sekedar curi start, curi dana APBN juga. Mungkin ya. Kenapa? Karena para penguasa itu kan bikin baliho juga tuh, bikin tayangan-tayangan yang gimmick-gimmick yang luar biasa juga itu. Kalau Anies dananya dari siapa? Yang pasti bukan dana negara, kan begitu. Aduh. Mereka juga melakukan aksi berjalan mundur sebagai bentuk sindiran yang ditujukan kepada Bawaslu yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran curi start. Nah ini, cara-cara mereka itu selalu cara-cara yang membalikan. Tentu dengan pendekatan post-truth ya. Jadi
Mohon maaf, ini fakta yang kita lihat seperti itu. Ketika ada mereka melakukan kecurangan, mereka menuduh kita curang. Ketika mereka melakukan curi start, mereka menuduh kita curi start. Dibalik-balikan saja gitu. Jadi, dan cara ini barangkali yang dianggap berhasil dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga diulang-ulangi. Begitukah gitu? Seharusnya Anies sudah bisa diberi kartu merah. Dan Bawaslu juga bisa melakukan langkah konkret dan tegas untuk mencegah kasus serupa kampanye terselubung dan curi start dipertontonkan Anies, Nasdem dan Nasdem ini terulang. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali untuk kita sama-sama pahami bersama-sama bahwa apakah kita ingin pemilu ke depan itu lebih baik dari pemilu sebelumnya? Tentu. Kan logikanya begitu, kan progres. Kita ingin sesuatu yang continuous improvement, sesuatu yang terus meningkat berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya agar hasilnya membaik? Prosesnya diperbaiki. Salah satu proses yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita memperkenalkan calon-calon kita jauh-jauh hari. Sehingga kita tidak beli kucing dalam karung. Kan begitu. Kalau semua serba mendadak, rakyat tidak diberikan kesempatan untuk menimbang-nimbang. Apalagi sekedar dengan sogokan sembako selesai. Katanya kita mau menjadi lebih baik. Perbaiki dong prosesnya. Ini penting sekali ini. Dan Anies sudah memberikan contoh. Ini loh, kalau beneran mau nyapres, jangan abu-abu. Bilang saja beneran gitu. Dan perkenalkan diri, kan gitu. Ini saya, latar belakang saya seperti ini rekam jejak saya. Jadi rakyat diberikan waktu untuk memilih. Nah, orang awam juga tahu aktivitas sekali ya. Aktivitas Anies dipandang sebagai kampanye terselubung. Ya, itu kan namanya sosialisasi, perkenalan. Kalau kampanye coblos saya, pilih saya, kan begitu. Bawaslu harus yang mengerikan, yang mengendorse ya, dia punya kekuasaan kemudian memberikan pilihan kepada salah satu calon. Itu yang nggak boleh. Nah, harusnya ini orang-orang nih yang berdemo ini, harusnya kalau mereka paham dan bukan pesanan, harusnya mereka mendorong aktivitas ini. Karena ICW ungkap ada dugaan 7 KPU provinsi ikut instruksi KPU ubah status parpol. Jadi ada yang mestinya tidak lolos menjadi lolos. Kan harusnya begitu. Nih kita lihat ICW dan Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, menyampaikan temuan soal dugaan adanya praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual. Nah, dia ketemu 12 kabupaten dan 7 provinsi diduga mengikuti instruksi dari KPU pusat untuk berbuat curang. Nah, masyarakat, mahasiswa, dan orang-orang yang mendemo Anies itu, kalau dia menggunakan sedikit saja akal sehat, Anies gak usah diurusin. Jadi capres saja belum. Ini yang repot, yang berbahaya sekali. Karena KPU, Bawaslu itu garda terdepan dalam proses demokrasi di Indonesia. Kalau merekanya sudah ngaco, ke bawahnya makin ngaco. Itu kan. Nah, jadi ini juga baru kemarin ditemukan. Tentu ini menguatkan yang sudah dilakukan oleh Tempo. Tempo sudah mengobrak-abrik juga itu ya, ada orang dalam yang kemudian teridentifikasi melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Nah, ini kabarnya ya, kita nggak perlu bacakan semua ya, karena informasinya intinya adalah itu, bahwa diduga ada intimidasi. Ya tentu mereka pasti menolak, ya tinggal pembuktian saja, tinggal dibuktikan. Oke, begitu sahabat semua ya. Dan saya kira pagi hari ini kita akan sebentar berdiskusi, kemudian saya akan berangkat ke Cianjur ya, untuk memberikan bantuan yang keberapa ini, keempat apa kelima saya lupa ya, karena banyak sekali. Dan itu dilakukan oleh relawan komandan dari berbagai wilayah.
Kalau yang sekarang dari DPP, DPP-nya kan di Bandung, jadi kita akan berangkat ke Cianjur. Kemarin yang sudah itu dari Depok, berkali-kali datang dari mana? Sukabumi berkali-kali datang. Ini kok nggak muncul ya? Kenapa ya? Saya lihat di HP saja lah. Oke, Kaltim hadir, Pak Teguh, terima kasih. Bawaslunya sudah masuk angin, Kang. Nampaknya begitu ya, terlalu ini kipasnya terlalu besar. Ke depan dan mendekati 2024, jangan kaget kalau ganjalan akan semakin masif. Itulah gunanya relawan dan akal sehat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan hidayah kepada semua umat muslim Indonesia. Amin. AHA Channel, terima kasih ya. Saya juga pada kepanikan, takut. Oke. Fenomena jahat gimana bangsa ini? Haduh, Bawaslu kerjanya tanpa arah. Sebetulnya kayaknya dengan arah, Pak Denny. Arahnya arah pesanan. Ya minimal itu yang terjadi di rakyat jelata ya hari ini. Astagfirullah, semoga pemimpin yang adil disegerakan.